Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul kehidupan beserta dengan teori evolusi. Jadi, pernahkah kalian bertanya, sebenarnya kehidupan ini asal mulanya itu dari mana sih? Ya, apakah kalian pernah bertanya, kehidupan pertama awal mula-mula itu seperti apa? Seperti apa proses terbentuknya tumbuhan atau hewan? Kenapa bisa ada harimau, hewan ikan, katak, dan lain sebagainya? Seperti apa proses pembentukannya? Seperti apa asal-usulnya? Nah, pertanyaan seperti inilah yang juga dikemukakan, yang juga dipikirkan oleh para ahli, para filsuf-filsuf pada zaman dahulu, sehingga memunculkan beberapa teori mengenai asal-usul kehidupan. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori abiogenesis. Jadi ini adalah jawaban atau argumen dari beberapa tokoh, beberapa ahli, bahkan filsuf pada zamannya untuk menjawab pertanyaan dari mana kehidupan ini. Nah, teori yang pertama abiogenesis, dari kata ada genesisnya berarti pembentukan, terbentuk ya. Bio berarti hidup, ada A-nya di depan berarti tidak hidup, berarti pembentukannya kehidupan ini berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Ya. Jadi teori abiogenesis adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup saat ini berasal dari benda mati. Dikenal juga dengan teori generation spontan. Ya. Ini lebih dekat kaitannya, erat kaitannya dengan teori Big Bang. Tentunya teori Big Bang sudah tidak asing lagi ya. Kelas 10 kemarin Ibu sedikit bahas juga sedikit. Kemudian teori yang kedua untuk menjawab pertanyaan dari manakah makhluk hidup itu, dari manakah kehidupan muncul, adalah teori biogenesis ya. Genesis berarti kehidupan, genesis berarti pembentukan ya. Bio berarti kehidupan, berarti terbentuk dari sesuatu yang hidup ya, makhluk hidup dari makhluk hidup tentunya. Ini nanti kita pelajari beberapa ahlinya, tokohnya. Kemudian kosmozoid ya, mengatakan bahwa makhluk hidup saat ini di bumi itu berasal dari spora kehidupan luar angkasa. Jadi sporanya itu berasal dari luar angkasa. Seperti apa teorinya nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, evolusi biokimia. Erat kaitannya dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dan dihubungkan dengan reaksi biologinya. Ya. Kemudian yang kelima, evolusi biologi ini erat kaitannya dengan proses perkembangan makhluk hidup dari sel uniselular kemudian dikaitkan dengan sel-sel yang bersifat multiselular. Kemudian tentunya teori yang kita juga percaya bersama adalah teori penciptaan. Nah, kehidupan itu dari mana asalnya kehidupan? Tentunya diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori abiogenesis. Tentunya abiogenesis tadi di awal Ibu jelaskan bahwa sangat erat kaitannya, sangat dekat kaitannya dengan teori Big Bang. Ya, teori Big Bang Ibu review sedikit lagi, bahwa teori Big Bang ini mengatakan bahwa pada zaman dahulu di awal kehidupan itu ada sebuah benda material di luar angkasa yang sangat-sangat padat, sangat-sangat panas, ya, memiliki tekanan yang sangat-sangat tinggi, itu mengalami suatu titik jenuh sehingga dia mengalami ledakan, sehingga disebut dengan Big Bang, ya, ledakan yang besar, dentuman. Kemudian hasil atau material dari partikel ini, material hasil ledakannya itu akan tersebar ke segala penjuru ya, tersebar ke segala penjuru. Nah, materialnya ini akan berubah menjadi berkumpul ya, berkumpul menjadi partikel-partikel yang lebih besar. Ya. Kemudian berkumpul hingga membentuk sebuah galaksi. Di sini ada galaksi, dan galaksi ini di dalamnya itu terdapat planet-planet, bintang, ya, asteroid, kemudian planetoid dan lain sebagainya, benda-benda langit lainnya yang kita kenal saat ini. Itulah asal mula kehidupan ya, di mana di bumi dipercayai perlahan yang awalnya panas suhunya, kemudian perlahan mendingin yang membuat makhluk hidup bisa bertahan. Itulah asal-usul kehidupan menurut teori abiogenesis dikaitkan dengan teori Big Bang. Nah, ini beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa kehidupan berasal dari sesuatu yang hidup. Pertama oleh
seorang filsuf yang bernama Aristoteles, tentunya ini sudah sangat terkenal ya filsuf ini, mengatakan bahwa cacing itu asalnya dari tanah yang direndam. Ini berdasarkan pengalamannya, berdasarkan suatu percobaan yang dilakukan. Jadi Aristoteles merendam sebuah tanah ya, ada rendaman tanah, kemudian tiba-tiba muncul cacing. Ayo sekarang ibu mau tanya ke kalian, kira-kira apakah benar pendapat ini? Kalau tidak, ya, jika kalian mengatakan tidak benar, lalu dari mana kira-kira asal cacing ini? Ya, kita identifikasi bersama. Sebenarnya tanah yang diambil oleh Aristoteles ini adalah tanah yang telah mengandung spora atau telah mengandung telur dari cacing-cacing yang hidup di tanah. Tentunya saat dipindahkan ke suatu wadah atau suatu ember atau loyang, baskom dan lain sebagainya, tentunya telur cacing itu sudah terbawa dong oleh dengan tanah saat direndam di sebuah wadah, mungkin wadahnya di laboratorium, ya tentunya telur yang berada di dalam tanah tersebut tentunya sudah terbawa dan akan berkembang di dalam wadah itu. Ya, itulah yang memunculkan si cacingnya. Ya, si cacingnya dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pendapat bahwa air itu ya ikan berasal dari air dan lain sebagainya. Ya, katak berasal dari tanah juga ada yang mengemukakan seperti itu. Bisa saja itu karena ya sudah ada benih di situ, sudah ada benihnya terbawa, kemudian kita bawa ke laboratorium, kita diamkan, kemudian muncul kehidupannya. Bisa saja itu dikarenakan adanya sudah terbawa benih begitu ya, sudah terbawa telurnya ya dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian pendapat yang ketiga atau pendapat yang kedua atau tokoh yang kedua adalah John Needham. Ya, John Needham ini melakukan eksperimen, dia merebus sebuah kaldu, kemudian kaldunya itu didiamkan. Tentunya kaldunya didiamkan di sebuah wadah yang tidak tertutup sama sekali. Kemudian beberapa hari setelahnya muncul bakteri. Dari mana kesimpulan itu adalah bakteri? Karena air kaldunya yang awalnya jernih, yang awalnya bisa terlihat begitu transparan, menjadi tidak transparan dan menghasilkan bau. Ya, itu menandakan keberadaan bakteri atau mikroorganisme di dalam air kaldu tersebut. Kira-kira kenapa teori ini atau titik kelemahan teori ini kira-kira di mana? Coba kalian identifikasi. Tentunya titik kelemahannya adalah di bagian wadah yang tidak tertutup. Mengapa? Kita tahu bersama bahwa komponen di udara yang kita hirup setiap harinya, udara yang kita hirup setiap harinya itu mengandung banyak komponen-komponen atau partikel. Baik itu partikel debu, ya, mikroorganisme pun bisa terkandung di dalam udara yang kita hirup setiap harinya. Lalu pertanyaan, terus kenapa kita nggak sakit, Bu? Ya kan tubuh kita sudah memiliki satu sistem, ya di hidung ada penyaring, ada bulu-bulu di hidung untuk menyaring udara, kemudian di bagian tenggorokan juga ada, ya. Jadi diperlengkapi sehingga mikroorganisme partikel itu tidak berakibat fatal bagi kesehatan kita saat dihirup. Nah, beda dengan teori John Needham ini, ya kan kaldunya itu tidak tertutup, ya wadahnya tidak tertutup sehingga udara akan bebas masuk. Bakteri yang terbawa oleh udara juga bebas masuk sehingga dia akan berkembang di wadah kaldu tersebut, ya. Itu titik lemahnya. Kemudian pendapat yang berikut yang ketiga adalah Anthony van der Leeuwenhoek, ya. Anthony van der Leeuwenhoek itu mengatakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari rendaman jerami. Jadi ada jerami yang direndam, kemudian beberapa waktu kemudian muncullah mikroorganisme ya. Ini juga dilatar belakangi dengan penemuan mikroskop ya oleh beliau, sehingga ditemukan ada mikroorganisme nih di air rendaman jerami. Ya, sehingga muncullah teori bahwa mikroorganisme makhluk hidup berasal dari rendaman jerami. Kira-kira titik lemahnya, ya kelemahannya di mana? Hampir sama dengan kelemahan di bagian pendapat dari John Needham, ya, bahwa ya rendaman jerami ini itu terkontaminasi oleh udara sehingga mikroorganisme bisa masuk, dan juga jeraminya tentunya belum disterilisasi, ya, belum
sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses untuk mematikan atau membunuh semua jenis mikroorganisme sehingga dipastikan tidak ada mikroorganisme lagi di dalam benda atau partikel yang kita ingin teliti. Tentunya belum disterilisasi sehingga bisa saja terkandung di dalamnya. Ya, dan itu bisa hidup dan muncullah teori ini ya, itu titik kelemahannya. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa komposisi udara itu banyak sekali ya, bukan hanya oksigen atau CO2 yang kita keluarkan, tapi banyak ada partikel karbon ya, hidrogen, helium dan lain sebagainya. Dan juga partikel-partikel debu yang kecil ya, dan juga mikroorganisme. Mikroorganisme baik itu parasit-parasit yang bisa masuk atau terbawa ya, ukurannya kecil sehingga bisa terbawa di udara, terbang bebas di udara ya. Jadi perlu diingat bahwa mikroorganisme terkandung di dalam udara kita sehingga itulah titik kelemahan dari ketiga percobaan tadi. Berikut adalah teori biogenesis ya, mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Pertama dikemukakan oleh Francisco Redi. Ya, Francisco Redi dia melakukan eksperimen daging dalam toples, nanti kita lihat bersama. Kemudian ada Lazaro Spallanzani. Ya, Lazaro Spallanzani bereksperimen dengan air kaldu, sama dengan Louis Pasteur. Beliau juga bereksperimen dengan air kaldu. Apa perbedaannya? Perbedaannya di Lazaro Spallanzani masih ada titik kelemahan. Ya, titik kelemahannya adalah wadah yang tertutup rapat. Beberapa ahli menyangkal pendapat ini dikarenakan wadahnya tertutup rapat, tidak ada oksigen, yang adalah sumber ya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bisa hidup ya, untuk melakukan respirasi dalam tubuhnya, sehingga ini banyak ditentang. Kemudian Louis Pasteur lah yang cukup terbukti ya. Dari mana? Kenapa bisa? Ya, karena dia menggunakan penutup leher angsa. Nanti kita lihat seperti apa penutup leher angsa itu. Kita lihat atau bahas bersama satu-satu ya. Francisco Redi, teorinya, jadi ada sebuah daging, kemudian daging ini didiamkan beberapa waktu pertama, ujian pertama, ya percobaan pertama pada wadah yang terbuka. Kemudian yang berikutnya wadahnya tertutup. Ya, ada yang tertutup rapat. Wadah yang terbuka ini muncul belatung kemudian lalat, ya. Itu memunculkan bahwa ya makhluk hidup berasal dari belum membuktikan teori biogenesis ya. Kemudian di percobaan yang kedua adalah daging ini atau ikan ini ditutup, kemudian tidak memunculkan lalat lagi atau belatung. Nah, disinilah bisa kita simpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Buktinya dari mana? Ya ini kan karena terbuka, jadi dia bisa memunculkan kehidupan karena berasal dari kehidupan sebelumnya ya. Si lalat ini datang bertelur memunculkan lalat yang baru. Terbukti dengan kondisi saat tertutup seperti ini ya tidak memunculkan lalat atau mikroorganisme. Nah, ini contohnya. Ini sering muncul di soal-soal ujian ya. Ini sering muncul di soal-soal ujian, entah itu nanti ujian di mana di perguruan tinggi yang kalian tempati, jurusan biologi atau di mana. Ini sering muncul teori ini. Ya, jadi pertama ada daging yang tertutup rapat, tidak ada belatung ataupun lalat. Kemudian yang kedua adalah daging yang ditutupi kain kasa, itu terdapat belatung di atasnya. Ya, ini dapat disimpulkan bahwa ya mikroorganisme ini berasal dari telur lalat ya. Telur lalat ini berkembang menjadi belatung ya, metamorfosis lalat. Kemudian kondisi saat terbuka lebar, ya ini kan karena lalatnya bisa masuk sehingga memunculkan belatung di daerah permukaan dagingnya itu sendiri ya. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori biogenesis. Kemudian teori yang kedua, ahli yang kedua yang mendukung teori biogenesis adalah Lazaro Spallanzani ya. Beliau menggunakan air kaldu hampir sama dengan Nedam tadi. Perbedaannya adalah Lazaro Spallanzani menggunakan dua eksperimen, dua variabel, terbuka dan tertutup ya. Kira-kira ini variabel apa ini? Bebaskah atau terikat? Tentunya ini adalah satu variabel bebas ya.
Jadi satu wadah terbuka, pertama dipanaskan. Ini dipanaskan untuk apa? Proses pemanasan ini disebut dengan proses sterilisasi. Sterilisasi atau proses untuk membunuh berbagai jenis mikroorganisme yang ada di dalamnya, dipanaskan. Salah satunya dengan dipanaskan. Keduanya dipanaskan, berarti ini variabel apa? Terikat ya. Kemudian kedua, wadahnya terbuka. Kemudian ada wadah tertutup. Ini variabel bebas. Ya. Kemudian hasil dari wadah tertutup itu tidak terdapat mikroorganisme, tetap jernih, tetap bersih airnya, kuahnya. Sedangkan wadah yang terbuka ini itu menjadi keruh. Keruh menunjukkan bahwa adanya suatu penambahan partikel atau material di dalamnya, dan material itu adalah organisme, mikroorganisme. Ya, di sini contohnya ya. Karena dia tertutup rapat, menjadi tetap jernih karena tidak ada makhluk hidup yang masuk, tidak ada bakteri yang masuk untuk berkembang. Berbeda saat kondisinya dibuka, ada sel-sel yang masuk, ada mikroorganisme masuk, sehingga kuahnya menjadi, kaldunya menjadi ini ya, keruh. Nah, berikut adalah tokoh yang ketiga, Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mengemukakan atau mendukung teori biogenesis. Nah, perbedaan percobaan dari Louis Pasteur dan Lazarus Spallanzani berada pada penutupnya. Kalau Lazarus Spallanzani tadi penutupnya tutup rapat ya, sehingga tidak memungkinkan udara masuk. Itu ditentang kenapa? Karena makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk proses respirasi dalam tubuhnya. Tanpa oksigen, maka makhluk hidup tidak akan bisa bertahan, kecuali kita kenal bersama di kelas 10 mungkin sudah belajar, kecuali ada mikroorganisme bersifat aerob, ya, anaerob. Anaerob berarti dia bisa hidup tanpa oksigen, tetapi itu beberapa saja. Hanya beberapa, segelintir ya, dari mikroorganisme yang ada di dunia ini. Jadi itu ditentang Lazarus Spallanzani, kemudian muncullah Louis Pasteur untuk mengklaim ya bahwa teori biogenesis yang benar. Jadi Louis Pasteur ini mensterilisasikan sebuah air kaldu, kemudian dipasang penutup leher angsa atau bentuk S seperti ini. Tujuannya kira-kira untuk apa? Nah, ini tujuannya untuk menentang pendapat teori abiogenesis ya. Ini kan lehernya, penutupnya ini memungkinkan udara masuk. Tetapi ada tetapinya. Leher angsa ini tidak memungkinkan mikroorganisme untuk bisa mencapai air kaldu. Mengapa tidak memungkinkan? Karena adanya gaya gravitasi membuat mikroorganisme ini tidak memungkinkan untuk naik ke atas. Ya, coba perhatikan di sini. Mikroorganisme ini karena adanya gaya gravitasi membuat mikroorganisme tertahan di sini. Kenapa tertahan? Karena ini ada gaya gravitasi, dia tidak bisa kuat lagi naik ke atas sini, ya, karena tidak ada anginnya, udara yang bergerak, tidak ada yang menggerakkannya sehingga dia tidak bisa sampai di bagian kaldu. Kondisi ini membuat air kaldu tetap jernih, tidak terlihat mikroorganisme. Tetapi leher angsa ini memungkinkan udara, tetapi mikroorganisme tidak. Kenapa? Karena dia sudah terperangkap oleh adanya gaya gravitasi yang menarik dia sehingga tidak memungkinkan bergerak ke atas dan masuk ke dalam sini. Kemudian Louis Pasteur ini kemudian memiringkan sampai dia mendapati airnya ini mendapati atau membasahi area ini ya, area di bagian sini. Itu kemudian dituang, membasahi, kemudian didiamkan lagi, posisinya tegak seperti ini. Beberapa waktu kemudian terlihat mikroorganisme di dalam air kaldu. Kira-kira kenapa? Ya, kesimpulannya adalah dikarenakan mikroorganisme yang terperangkap tadi di sini itu kan ini ya terkontaminasi dengan air kaldu karena dimiringkan, sehingga pada saat ditegakkan lagi seperti ini membuat mikroorganisme tersebut yang tadi terperangkap di sini terbawa dan akhirnya dia bisa berkembang. Inilah teori yang cukup kuat untuk menentang teori abiogenesis. Ya, jadi teori Louis Pasteur, dan dari teori Louis Pasteur ini itu dikemukakan
tiga pernyataan. Ya, tiga pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur, ya. Atau kita kenal dengan istilah omne vivum ex ovo, ya. Vivum berarti makhluk hidup, ovo berarti telur, ya. Omne vivum ex ovo. Itu artinya makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian pernyataan yang kedua adalah omne ovum, ovum berarti telur, ya. Omne ovum ex vivo. Vivo berarti kehidupan. Berarti telur itu berasal dari kehidupan. Ya. Ini ada hubungannya dengan premis-premis di matematika, ya. Jadi jika A maka B, jika B maka A. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itulah kesimpulan dari Louis Pasteur, dan ini adalah kesimpulan atau eksperimen yang cukup kuat untuk membuktikan teori biogenesis. Ya, jadi omne vivum ex ovo, makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, telur berasal dari kehidupan, makhluk hidup. Kesimpulannya adalah omne vivum ex vivo. Omne vivum, vivum kehidupan, makhluk hidup. X berasal dari vivo, ya, berasal dari suatu kehidupan, ya. Jadi itu tiga kesimpulan dari Louis Pasteur. Nah, ini sebenarnya perbandingan percobaan sama-sama menggunakan air kaldu, tetapi berbeda hal, ya, berbeda. Kalau nedam itu air kaldunya itu ditutup gabus, masih memungkinkan adanya bakteri. Kenapa? Karena masih bisa ditembus, ya, penutupnya penutup gabus, ataupun dibuka lebar seperti itu. Kemudian Lazarus Panansani tutup rapat, ya, tidak ada bakteri. Kemudian kalau Louis Pasteur, air kaldunya dalam leher angsa, tidak ada bakteri. Nah, berikut adalah teori kosmozoik. Ya, kosmozoik mengatakan bahwa kehidupan berasal dari telur purba, ya, jadi atau spora purba. Jadi spora purba luar angkasa. Kenapa? Karena luar angkasa itu katanya mengalami masa kekeringan. Ini berdasarkan teori kosmozoik, ya. Luar angkasa itu mengalami suatu kekeringan. Nah, kekeringan ini menyebabkan tidak ada kehidupan di luar angkasa, sehingga spora di luar angkasa itu bergerak, ya, ke area bumi. Nah, karena kekeringan dan juga masa dingin, suhu yang sangat dingin di sana. Kemudian tibalah spora ini di bumi. Karena di bumi suhunya memungkinkan, maka spora ini menjadi tumbuh dan berkembang di bumi. Itulah asal-usul kehidupan menurut teori kosmozoik, ya. Kosmozoik berarti berasal dari spora di luar angkasa. Ini, ya, jadi sporanya karena di luar angkasa tidak memungkinkan spora ini tumbuh, berkembang, tibalah dia di bumi, sehingga di bumi dia tumbuh dan berkembang. Kemudian teori evolusi biokimia, ini dikemukakan oleh Alexander Oparin. Alexander Oparin mengatakan bahwa atmosfer itu mengandung metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen yang merupakan komponen-komponen penyusun, ya, molekul organik. Mungkin di kimia kalian sudah belajar, ya, molekul organik itu yang seperti apa. Nah, komponen-komponen di atmosfer ini itu terkena sinar kosmik dan juga halilintar pada zaman purba, ya, sehingga membuat molekul-molekul atmosfer ini itu bereaksi dengan halilintar dan sinar kosmik, menyebabkan munculnya senyawa organik yang sederhana atau disebut dengan asam amino. Asam amino inilah yang merupakan ini, ya, penyusun utama tubuh suatu makhluk hidup, baik itu mikroorganisme maupun makhluk yang mikroorganisme maupun hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, ya, manusia juga terakumulasi. Nah, senyawa organik ini yang sederhana itu katanya terakumulasi di cekungan perairan. Nah, senyawa organik ini yang terakumulasi ini akan menjadi primordial soup, ya, disebut dengan istilah primordial soup karena dia terakumulasi di suatu cekungan di perairan. Nah, primordial soup ini akan berkembang menjadi protobion, ya. Protobion itu apa? Protobion itu adalah sel awal kehidupan, ya, sel awal, bentuk awal sel.
atau sel awal, sel mula-mula, ya, itu menurut teori biokimia. Jadi makhluk hidup ini berasal dari sesuatu yang tidak hidup, yaitu zat-zat ini, metana, amonia, uap air, dan lain sebagainya, terbentuk kehidupan karena reaksi-reaksi purba di alam, seperti adanya sinar kosmik dan halilintar. Itu menurut teori evolusi biokimia. Dan teori ini didukung juga oleh Harold Urey dan Stanley Miller. Harold Urey itu dosennya, dia mengungkapkan kandungan-kandungan yang ada di atmosfer purba, dan Stanley Miller yang adalah mahasiswanya mendukung dengan melakukan suatu eksperimen. Disebut eksperimennya dengan istilah eksperimen Miller-Urey. Ya, jadi Miller-Urey ada nama orang, nama dari mahasiswa dan juga dosen. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini juga sering muncul di soal-soal ujian ya. Bentuk-bentuk seperti ini sering muncul di soal-soal ujian. Ini adalah proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik atau senyawa tak hidup ya. Jadi pertama di sini ada air yang mendidih. Kira-kira air yang mendidih ini apa? Ini untuk menghasilkan uap air. Ya, pertama airnya dididihkan, kemudian ini termometer untuk mengukur suhu, airnya diuapkan ya. Tentunya terbentuk ya uap air ya, yang di sini di awal ada uap air, kemudian senyawa-senyawa organik anorganik lainnya itu berasal dari sini. Keran untuk memasukkan gas. Jadi gas-gasnya berasal dari sini ya. Jadi air yang dididihkan tujuannya untuk menghasilkan uap air. Kemudian gas-gasnya seperti metana, amonia, dan lain sebagainya dimasukkan lewat keran ini. Bereaksilah mereka. Nah, reaksi inilah terjadi percikan listrik. Nah, percikan listrik ini adalah pengganti halilintar. Ya, halilintar di alam, di kosmos, di atmosfer kita ya. Jadi diberikan tegangan listrik untuk apa? Sebagai pengganti teori tadi ya, bahwa ada halilintar di atmosfer. Itu akan bereaksi dengan zat-zat ini, ada uap air, metana, amonia, dan lain sebagainya bereaksi. Di sini ada kondenser, itu berarti proses pendinginan. Ya, kemudian didinginkan untuk apa? Supaya senyawa ini yang panas kan, ada uap air, didinginkan, kemudian nanti senyawanya akan bereaksi dan akhirnya akan membentuk di sini sampel-sampelnya. Nah, sampel di sinilah itu ditemukan bahwa terdapat senyawa-senyawa bentuk. Itulah yang menjadi dasar pemikiran dari biokimia ya. Dari evolusi biologi. Evolusi biologi hampir sama dengan teori biokimia. Mereka mengambil sedikit pendapat mereka. Jadi ada senyawa organik yang terakumulasi di lautannya, primordial. Tadi kemudian senyawa organik ini yang terakumulasi akan berkembang menjadi sel primitif. Sel primitif ini disebut protosel. Sel primitif ini akan berkembang menjadi senyawa organisme prokaryotik yang sederhana. Kemudian berkembang menjadi atmosfer yang belum ada. Nah, jadi organisme prokaryotik itu adalah organisme yang belum memiliki membran inti ya, belum memiliki membran inti, itu disebut juga dengan organisme yang sederhana. Organisme yang sederhana ini akan berkembang menjadi organisme yang kompleks, yang disebut dengan istilah eukaryotik. Ya, jadi senyawa organisme ini berkembang terus-menerus membentuk organisme yang lebih kompleks. Itulah disebut dengan teori evolusi biologi. Jadi evolusi nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan evolusi, perubahan struktur suatu organisme secara perlahan dalam waktu yang cukup lama. Dan inilah proses perubahan dari organisme yang sederhana berkembang menjadi organisme yang kompleks dalam waktu yang cukup lama. Ini waktunya cukup lama mereka berkembang ya. Itulah disebut mengapa disebut dengan teori evolusi biologi ya. Nah, teori yang ke-6, yang terakhir adalah teori penciptaan. Tentu inilah teori yang kita percayai, yang juga didukung atau dibuktikan oleh teori biogenesis tadi. Bahwa makhluk hidup itu berasal dari Allah yang adalah menciptakan semesta ini, alam semesta beserta isinya dalam Kejadian 1 ya. Dalam Kejadian 1 kalian bisa baca.
Mengapa bisa Allah menciptakan? Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa atributnya. Allah maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha hadir, dan berbagai atribut Allah yang lain. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa Allah yang menciptakan. Ya, dari mana? Dari teori Big Bang tadi kita bisa tentang dengan istilah bahwa dari mana? Kenapa bisa muncul dentuman? Kenapa bisa muncul ledakan tiba-tiba seperti itu? Apa yang menyebabkan? Tentunya ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak bisa menjawab hal tersebut ya. Karena kita tahu bersama bahwa segala sesuatunya itu disebabkan oleh sesuatu yang tak terbatas ini. Ya, alam semesta tercipta, terbentuk itu karena sesuatu yang tak terbatas, yang maha kuasa yang menciptakannya, dan itu adalah Allah sendiri. Bahkan sampai sekarang belum ada yang mengetahui seberapa luas, seberapa besarnya alam semesta kita ini. Mengapa? Karena ya kita terbatas, kita manusia terbatas yang diciptakan oleh Allah yang tidak terbatas ya. Jadi teori penciptaan adalah teori yang saling berinteraksi, berhubungan, berkorelasi dengan teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup karena Allah pertama menciptakan makhluk hidup itu, kemudian makhluk hidup ini akan beranak cucu, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang menjadi makhluk hidup yang lainnya yang baru. Bukan berasal dari sesuatu yang tidak mati atau sesuatu yang spontan ya. Kita dapat simpulkan juga dari mana sesuatu, misalnya kita menemukan sebuah jam Rolex di sebuah padang gurun ya. Kira-kira apa yang kalian pertama kemukakan pada saat kalian menemukannya, benda itu? Tentunya kalian akan mengatakan, wah siapa pemiliknya? Atau wah siapa yang membuat jam ini? Sangat bagus sekali, sangat detail sekali. Di dalamnya sangat detail ya, sangat kompleks. Itu bisa kita kemukakan mengapa? Karena tentunya anggapan kita bahwa tidak mungkin benda ini, jam ini yang sangat bagus ini, yang sangat detail ini, itu berasal dari pertemuan angin dengan angin di padang gurun atau pasir dengan pasir dan lain sebagainya. Tidak mungkin kan? Karena pastinya ada sesuatu yang menyebabkan munculnya atau terciptanya jam tersebut dan munculnya terbuatnya jam tersebut dan ya tentunya ada penciptanya, ada pembuatnya dan pembuatnya itu ya kita bisa menunjuk satu pribadi atau beberapa organisme yang membuatnya. Sama dengan alam semesta ini, saat kita melihat alam semesta yang begitu kompleks, yang begitu luas, bahkan kita belum bisa mengidentifikasi seberapa luas alam semesta, ya kita bisa menyebut bahwa, mengemukakan bahwa pencipta alam semesta ini adalah pribadi yang tak terbatas, dan itu adalah Allah kita, pribadi yang tak terbatas. Ya, jadi ini teori-teori mengenai asal-usul kehidupan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana teori evolusi beranggapan atau mendukung teori abiogenesis ini ya.